Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa mustafa wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Saudaraku semua, jadi kembali kita dalam hal ini adalah membahas tentang subhah. As-subhah atau tasbih, yakni berzikir menggunakan alat atau kita biasa sebut dengan tasbih, untuk membantu kita mengingat atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini apakah boleh atau tidak? Yang disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah boleh, kecuali orang-orang yang pahamnya datang baru, seperti paham-paham Wahabi yang membid'ahkan, bahkan menganggap itu adalah dhalalah, sesat. Maka dalam kesempatan ini kita bantah pendapat mereka dengan pendapat para ulama, dan yang jelas para ulama menggunakan dalil seperti hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ini akan dengarkan dulu ya bagaimana perkataan dari seorang ulama ya, al-muhaddis, yaitu Syekh Sayyid Abdullah Al-Ghumari rahimahullah. Itu dalam kitab beliau, nama kitab beliau Itqan As-San'ah fi Tahqiq Ma'nal Bid'ah. Nah, jadi dalam kitab beliau mengatakan wasubhah ya, tadbitul a'dad al-ma'thurah walil wasail hukmul maqasid fasubhah masyru'ah. Itu kata beliau. Jadi tasbih yaitu alat untuk menghitung jumlah zikir yang dianjurkan dalam sunnah atau disunnahkan, dan karena alat-alat untuk ibadah memiliki hukum yang sama dengan tujuannya itu sendiri, yaitu ibadah, maka berarti kata beliau tasbih juga disyariatkan. Artinya karena zikir disyariatkan, maka alat untuk berzikir pun disyariatkan. Itu kata Syekh Al-Ghumari dalam kitab beliau Itqan As-San'ah fi Tahqiq Ma'nal Bid'ah. Jadi para ulama menyatakan bahwa berzikir dengan menggunakan tasbih hukumnya boleh berdasarkan hadis-hadis yang akan kita sampaikan pada kesempatan ini. Pertama, hadis riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa beliau bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang perempuan yang sedang berzikir, sedangkan di depan perempuan itu ada biji-bijian atau kerikil yang digunakan untuk menghitung zikirnya. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ukhbiruki bima huwa aisaru alaiki min hadza au afdal. Subhanallahi adada ma khalaqa fis samai wa subhanallahi adada ma khalaqa fil ardi," dan seterusnya. Ya. Apa sabda Nabi? Aku beritahu kamu cara yang lebih mudah dari ini atau lebih afdal, yaitu bacalah subhanallah adada ma khalaqa fis sama, subhanallah adada ma khalaqa fil ardi, dan seterusnya. Ini hadis riwayat Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan, dan di dalam riwayat Ibnu Hibban hadis ini sahih. Begitupun Imam Hakim mengatakan hadis ini sahih, dan juga dinilai ini hadis adalah hasan oleh Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Takhrij Al-Azkar. Kemudian hadis yang kedua, ya, hadis yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan langsung oleh Ummul Mukminin, yaitu istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sofiyah. Ya, beliau mengatakan, Sofiyah radhiyallahu anha mengatakan, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baina yadayya arba'ah alab nawatin, ya, asabbihu biha, faqala laqad sabbihti bihadza ala a'allimuka
bi aktsara mimma sabbahti bihi. Faqalat allimni. Faqala quli subhanallah adada ma khalaqa min syai'. Dan seterusnya. Nah, jadi suatu ketika kata Sayyidah Safiyah radhiyallahu anha, baginda Nabi SAW menemui aku. Dan ketika itu aku berzikir menggunakan 4.000 biji-bijian yang aku gunakan untuk menghitung zikirku. Lalu Rasulullah bersabda, kamu telah berzikir dengan biji-bijian ini. Maukah kamu aku ajari satu kalimat yang pahalanya lebih banyak dari zikirmu ini? Yaitu yang disebutkan tadi. Subhanallahi adada ma khalaqa min syai'. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Imam Al-Hakim, Imam At-Tabrani, dan ini dikatakan hadisnya hasan. Dan Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab beliau, kitab Nata'ij Al-Afkar fi Takhrij Al-Azkar, mengatakan hadis ini hasan. Jadi dari dua hadis ini kita melihat bahwa Rasulullah SAW itu mendiamkan, tidak menegur, ya, tidak menegur. Ini dinamakan ikror. Ikror artinya Nabi menyetujui, tidak melarang zikir itu, ya, tidak mengingkari. Sahabat atau istri beliau yang berzikir menggunakan biji-bijian. Hanya saja Rasulullah SAW memberikan satu amalan yang lebih afdol daripada zikir yang banyak itu. Zikir sampai dihitung dengan kerikil itu ada yang lebih banyak pahalanya. Tapi bukan mengingkari zikir menggunakan tasbih itu, gitu, atau menggunakan alat untuk menghitung zikir itu. Nah, dari dalil ini bahwa bertasbih dengan kerikil atau biji-bijian ada keutamaan, ya, atau berpahala. Karena seandainya tidak ada keutamaannya, berarti Rasulullah SAW menyetujui. Ya, kalau tidak ada keutamaan, itu berarti Rasulullah menyetujui sesuatu yang sia-sia. Karena ada pahalanya lah Rasulullah SAW diam. Tapi yang diberitahu adalah ada amalan zikir yang fadilahnya luar biasa. Ini dipahami dengan hadis itu. Kemudian Syekh Mula Ali Al-Qari ketika menjelaskan hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas yang ana sebutkan tadi, dalam kitab beliau, kitab Syarah Al-Mishkat, beliau menuliskan seperti ini, kata beliau, wa hadza aslun sahih li tajwiz as-subhah bi taqririhi sallallahu alaihi wasallam fa innahu fi ma'naha id la farqa bainal manzumah bainal manzumah wal manzurah fi ma yu'addu bihi. Jadi kata beliau, ini adalah dasar yang sahih, dalil yang sahih tentang kebolehan menggunakan alat untuk berzikir. Karena tasbih atau alat untuk berzikir semakna dengan biji-bijian dan kerikil tersebut. Karena tidak ada bedanya antara yang tersusun rapi diuntai maksudnya, atau yang terpencar, tidak teruntai. Bahwa setiap itu semuanya adalah alat untuk berzikir. Ini kata beliau dalam Syarah Mishkat. Kemudian hadis dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah bersabda. Apa sabda Nabi? Ni'mal mudzakkir as-subhah. Ni'mal mudzakkir as-subhah. Jadi sebaik-baik pengingat, sebaik-baik pengingat kepada Allah adalah tasbih, yaitu alat untuk berzikir. Ini hadis riwayat Imam Dailami dalam kitab Musnad Al-Firdaus. Dan kemudian Syekh Abdullah Al-Gumari dalam Itqan As-Sun'ah itu, yaitu halaman 45-46, beliau menegaskan bahwa ketika orang berzikir menggunakan biji-bijian atau menggunakan kerikil atau menggunakan tasbih bahasa kita, sesungguhnya dia menghitung zikir dengan jari-jari tangannya juga. Karena dia menggunakan jari-jarinya untuk mengambil dan memegang biji-bijian atau kerikil tersebut. Ia juga menggunakan jari-jarinya untuk menggerakkan dan memutar tasbih tersebut. Berarti ia memperoleh pahala seperti halnya bila dia hanya menggunakan jari-jarinya untuk menghitung zikirnya tersebut.
Dengan demikian kata beliau, menghitung zikir dengan biji-bijian, baik dengan kerikil atau tasbih ya yang sudah diuntai, berarti masuk di dalam kesunahan berzikir dengan menggunakan jari-jari, yaitu jari-jari tangan yang disebutkan dalam hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Alaikunna bitasbih wa tahlil wa taqdis wala taghfulna patansainar rahmah." Ya, dan seterusnya. Jadi bacalah oleh kalian tasbih, tahlil, takdis, dan jangan lupa memohon rahmat Allah, dan hitunglah dengan jari-jari tangan kalian, karena nanti di akhirat jari-jari tersebut akan ditanya dan nantinya akan berbicara dan menjawab di hadapan Allah. Nah, ini hadis ini riwayat Abi Syaibah, Abu Daud dan Tirmizi. Jadi menghitung jari, ya, menghitung zikir dengan jari atau tasbih itu sama saja. Jadi zikir yang dibaca oleh seorang jika dihitung dengan jari-jari tangan, itu tangan kanan yang afdal, karena hal itu yang dianjurkan oleh baginda Nabi SAW dengan perkataan dan dengan perbuatan beliau sendiri. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW ketika bertasbih, beliau menghitungnya dengan jari-jari tangan kanan beliau. Hadis Abu Daud, Imam At-Tirmizi dan juga Imam Hakim. Namun demikian, hal ini bukan berarti menghitung zikir dengan sesuatu yang lain tidak boleh. Nah, jadi kita gunakan jari-jari kita berzikir untuk menghitung zikir kita, baik itu kita memegang alat untuk berzikir, maka itu dibolehkan. Ya. Karena demikian juga ada beberapa sahabat lain, ya, sahabat-sahabat Nabi SAW yang menghitung bacaan zikirnya dengan biji kurma, kerikil atau benang yang disimpulkan. Di antaranya adalah Abu Sufyah, ya, salah seorang bekas budak Rasulullah SAW, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal dalam kitab beliau Az-Zuhud, ya, dan kitab Al-Jami fil Ilal wa Ma'rifah Ar-Rijal, juga seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baghawi dalam kitab beliau Mu'jam As-Sahabah, ya, termasuk di antaranya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Syaibah dalam kitab beliau Al-Musannaf dan Ibnu Sa'ad dalam kitab beliau At-Tabaqat. Nah, jadi juga di antaranya adalah ada sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, itu menggunakan alat untuk berzikir, ya, yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Ahmad dalam kitab beliau Zawaid Az-Zuhd, Al-Hafiz Ibnu Nuaim dalam kitab beliau Al-Hilyah Al-Awliya, nah, itu Hilyatul Awliya, serta diriwayatkan oleh Zahabi dalam kitab beliau Tazkirah Al-Hufaz dan kitab Siyar A'lam An-Nubala. Kemudian pula di antaranya sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Az-Zuhd dan lain-lainnya. Nah, jadi ulama-ulama menjelaskan tentang bagaimana para sahabat Nabi SAW menggunakan alat untuk berzikir. Jadi dari sini bahwa para ulama menyimpulkan bahwa hukum menghitung zikir dengan tasbih atau semacamnya adalah boleh, tidak diharamkan, ya. Walaupun yang lebih afdol menggunakan jari tangan, yaitu jari tangan kanan. Kemudian yang serupa dengan ini adalah tentang sholat rawatib al-faraid, yaitu qabliyah dan ba'diyah, bahwa yang lebih afdol sholat sunnah rawatib tersebut dilaksanakan di rumah. Namun bukan berarti haram kita sholat qabliyah atau ba'diyah di dalam masjid. Tidak seperti itu. Jadi itu cara pemahaman para ulama, ya. Bahkan Al-Faqih Al-Allamah Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab beliau Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyah menuliskan bahwa sebagian ulama telah merinci tentang keutamaan berzikir, di antaranya dengan jari-jari atau dengan untaian tasbih. Beliau menuliskan sebagai berikut: In aminal musabbih al-ghalat kana aqduhu bil anamil afdal wa illa pas-subhah afdal. Itu kata beliau. Nah, jadi beliau menjelaskan bahwa jika seorang atau orang yang berzikir tidak dikhawatirkan salah hitung, maka menghitung zikir dengan jari-jari tangan hukumnya lebih afdol. Namun jika ia khawatir salah hitung, maka menghitung dengan tasbih lebih afdol.
Itu kata beliau. Lihat kitab beliau Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyah, ya, Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, jadi jika orang itu tidak khawatir akan hilang zikirnya atau hitungannya, boleh dengan jari-jari. Tapi kalau dia khawatir akan hilang zikirnya daripada banyak ya zikir yang dia ucapkan, maka lebih afdal pakai tasbih. Misalnya 10.000, 20.000, 100.000 kita berzikir, apakah bisa dengan jari-jari? Kan kagak bisa. Maka lebih afdal lah pakai alat berzikir. Nah, jadi ini adalah amalan para ulama baik salaf maupun khalaf. Jadi sebagian para ulama salaf dan para ulama khalaf yang berzikir menggunakan kerikil, biji kurma dan semacamnya yang diikat, yang disimpulkan itu menjadi untaian. Jadi di antara para ulama yang salaf atau khalaf itu Sofiyah, beliau adalah Ummul Mukminin, ya, Sofiyah radhiyallahu anha, salah satu daripada istri baginda Nabi SAW, ya, yang hadis yang disebutkan tadi, beliau menggunakan biji kurma atau kerikil seperti yang telah kita sebutkan hadis yang tadi. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi, Imam Hakim atau Tabrani. Kemudian Abu Sofiyah lain, Sofiyah, Umi Sofiyah itu, Ummu Sofiyah adalah istri baginda Nabi SAW. Tapi kalau Abu Sofiyah itu adalah bekas budak baginda Nabi SAW. Beliau menghitung zikir beliau menggunakan kerikil atau biji-biji kurma. Hadis ini disampaikan oleh Imam Baghawi dalam kitab beliau Mu'jam As-Sahabah, Hafiz Ibnu Asakir dalam kitab beliau Tarikh Dimashq, Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam kitab beliau Az-Zuhd, dan kitab Jami' fi al-Ilal wa Ma'rifah ar-Rijal, itu Imam Bukhari juga menyebutkan dalam kitab beliau Tarikh Al-Kabir. Imam Abi Hatim dalam kitab beliau Jarhun wa At-Ta'dil, ya, Al-Jarh At-Ta'dil wa Ta'dil. Ibnu Sayyid An-Nas dalam kitab beliau Uyun Al-Athar, dan Imam Baihaqi dalam kitab beliau Syu'abul Iman, dan Ibnu Katsir dalam kitab beliau Bidayah wa Nihayah. Begitu juga sahabat Nabi Sa'ad bin Waqqas, beliau adalah seorang sahabat Nabi SAW termuka. Dalam berzikir beliau menggunakan kerikil dan biji-biji kurma. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab At-Tabaqat Al-Kubra, juga Ibnu Syaibah dalam kitab beliau Musannaf. Dan juga Abu Hurairah, sahabat Nabi SAW terkenal, terkemuka, memiliki benang yang diikat-ikat atau disampul sebanyak 2.000 bundelan atau sampulan. Sebelum tidur, beliau berzikir dengan menggunakan alat ini hingga selesai. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitab beliau Al-Hilyatul Awliya, Abdullah ibnu Ahmad dalam kitab beliau Az-Zawaid Az-Zuhd. Imam Az-Zahabi juga menyebutkan tentang amalan Abu Hurairah ini dalam kitab beliau Tazkirah Al-Hufaz, dan dalam kitab Siyarul A'lam An-Nubala. Juga diriwayatkan bahwa Abu Hurairah berzikir dengan mempergunakan biji kurma atau kerikil sebagaimana disebutkan oleh Abu Daud dalam kitab beliau As-Sunan Abu Daud, dan juga Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam kitab Musnad beliau. Sahabat Abu Darda radhiyallahu an, sahabat Nabi SAW, Abu Darda ini berzikir, ya, menggunakan biji kurma ajwah sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam kitab beliau Az-Zuhd. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi SAW, berzikir menggunakan biji-bijian seperti yang dituturkan oleh Abi Syaibah dalam kitab beliau Al-Musannaf. Kemudian Abu Muslim Al-Khawlani, ya, menuturkan tentang Abu Sa'id Al-Khudri berzikir ini dalam kitab beliau At-Tabari, ya. Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi, beliau adalah pemimpin kaum sufi atau ulama-ulama tasawuf. Dalam berzikir beliau mempergunakan untaian tasbih sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Khalil, ya, Ibnu Khalilkan, ya, dalam kitab beliau Wafayat Al-A'yan, dan juga di dalam kitab Tarikh Al-Baghdad, dan Al-Qadi Iyad dalam kitab beliau Al-Gunyah menyebutkan tentang kisah ini. Al-Hafiz Al-Muhaddis Al-Mujahid Yahya Ibnu Sa'ad Al-Qattan, beliau adalah ulama terkemuka yang telah mencapai derajat mujtahid mutlak. Dalam berzikir beliau mempergunakan alat atau untaian tasbih seperti yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Tazkirah Al-Hufaz, dan juga dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala. Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani, ahli hadis terkemuka yang beliau miliki gelar Amirul Mukminin fil hadis,
dalam berzikir, ya, Hafiz Ibnu Hajar ini beliau mempergunakan atau menggunakan untaian tasbih, menggunakan tasbih, ya, sebagaimana dijelaskan oleh murid beliau sendiri, yaitu Al-Hafiz As-Sakhawi di dalam kitab Al-Jawahir wa Ad-Duror. Dan Abu Sa'id Abdus Salam Ibnu Sa'id Ibnu Hubaid Al-Maliki, ya, beliau wafat tahun 240 Hijrah, yang lebih dikenal dengan nama Syekh Sahnun, ya. Beliau mengalungkan tasbih di lehernya dan berzikir dengannya, seperti disebutkan Imam Azhabi dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala. Al-Kharshi, ya, Syekh Al-Kharshi Al-Maliki, ya, penulis kitab Hasyiah Al-Mukhtasar Al-Khalil, atau yang disebut dengan Hasyiah Kharshi, dan masih banyak para ulama yang menggunakan tasbih untuk berzikir. Dan coba kita perhatikan bagaimana kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, Qudiyat Al-Maliki dalam kitab Al-Gunyah, ya, kitab yang berisi tentang guru-guru Qadiyat sendiri. Diriwayatkan dari salah seorang gurunya bahwa guru Al-Qadiyat rahimahullah, beliau berkata, Sami'tu Aba Ishaq Al-Habbal yaqul Sami'tu Abal Hasan Ibnu Murtafiq As-Sufi yaqul Sami'tu Aba Amr ibn al-Awan al-Alwan, ya, wa qad ra'aitu fi yadihi subhah fa qultu ya ustaz ma 'azim isyaratika saniya ibaratika wa anta ma'as subhah wa qala li kadza ra'aitu al-Junaid ibn Muhammadin wa fi yadihi subhah fa sa'altuhu amman sa'altani anhu fa qala li kadza ra'aitu ustazi Bishr bin al-Haris wa fi yadihi subhah, dan seterusnya. Jadi aku mendengar Abu Ishaq Al-Hambal berkata, aku mendengar Al-Hasan Al-Murtafiq As-Sufi berkata, aku mendengar Abu Amr Al-Alwan berkata, ketika aku melihat tasbih di tangannya dan aku bertanya kepadanya, wahai guruku, dengan keagungan isyaratmu dan ketinggian tutur katamu, masih jugakah engkau menggunakan tasbih? Beliau berkata kepadaku, demikian ini aku melihat Junaid ibnu Muhammad dan di tangannya ada tasbih. Lalu aku bertanya kepadanya tentang apa yang engkau tanyakan kepadaku. Maka Junaid berkata kepadaku, demikian ini aku melihat guruku Bishr, Syekh Bishr ibnu Haris, dan di tangannya ada tasbih. Lalu aku bertanya, kenapa di tanganku ada tasbih? Lalu aku bertanya tentang apa yang ditanyakan padaku. Maka Amir berkata kepadaku, demikian ini aku melihat guruku Al-Hasan ibnu Al-Hasan Al-Bashri, dan di tangannya ada tasbih. Lalu aku bertanya kepadanya tentang apa yang engkau tanyakan kepadaku. Maka Al-Hasan berkata kepadaku, hai anakku, tasbih ini adalah alat yang kita pakai saat kita mulai mujahadah kita, dan kita tidak akan pernah meninggalkannya di saat kita telah sampai pada puncak tingkatan kita sekarang. Aku ingin berzikir menyebut Allah dengan hati, tangan, dan lidahku. Nah, jadi ini sanad tasbihnya itu Masya Allah sampai kepada Hasan Basri, terus sampai kepada sahabat Nabi SAW. Dan coba kita lihat bagaimana perkataan Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau kitab Tahzib Al-Asma' wal Lughat. Beliau mengatakan was-subhah bi dhammis sin wa iskanil ba khararun manzumah yusabbahu biha ma'rufah ta'taduha ahlul khair ma'khuzatun min tasbih. Jadi subhah atau alat untuk berzikir dengan harakah dhammah, ya, pada huruf sinnya, ya, subhah, ya, dan ba yang disukunkan, subhah. Subhah adalah suatu yang dirangkai dan digunakan untuk berzikir, umum, diketahui dan biasa digunakan oleh al-khair. Subhah diambil dari kata tasbih. Itu kata beliau. Mari kita renungkan perkataan Imam Nawawi. Jadi ta'taduha al-khair. Ya, kata beliau ta'taduha al-khair. Ta'taduha al-khair. Maksudnya apa? Tasbih adalah alat yang biasa digunakan oleh ahli khair, yakni biasa digunakan oleh para atqiya, orang-orang yang mulia dan orang soleh,
serta lainnya. Demikian juga para wali Allah menggunakannya. Apakah pantas bila kemudian ada orang-orang berkata menggunakan tasbih adalah kebiasaan bid'ah dan orang-orang yang musyrik? Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi kita berlindung dari perkataan orang-orang jahil seperti itu. Kita juga lihat Allamah Asy-Syaikh Ibnu Allan dalam Syarah Adzkar. Beliau menuliskan wa hasil dzalika anna isti'malaha fi a'dadi al-adzkar al-kathirah dan seterusnya. Kesimpulannya bahwa menggunakan tasbih dalam bilangan atau jumlah zikir yang banyak, yang jika seorang sibuk dengan bilangan yang banyak tersebut hingga ia tidak dapat konsentrasi dalam zikir, hal itu lebih afdal daripada menghitung zikir dengan jari-jari tangan atau semacamnya. Sedangkan menghitung dengan jari-jari tangan dalam berzikir yang tidak mengganggu konsentrasi, apalagi seperti zikir sesuai sholat dan semacamnya, maka itu lebih afdal, kata beliau. Jadi para ulama kita menjelaskan perkara ini, bahwa berzikir menggunakan tasbih ini adalah sunnah Rasulullah SAW, ya, dan para sahabat pun menggunakan daripada alat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Imam As-Suyuti dalam risalah beliau, Risalah Al-Minhah fi As-Subhah, menuliskan sebagai berikut: wa qad ittikhadhas subhah sadat yusharu ilaihim wa yu'khadhu anhum wa yu'tamad alaihim, ka Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kana lahu khaytun fihi alfa uqdati fakana la yanamu hatta yusabbih bihi, dan seterusnya. Jadi tasbih ini telah dipakai oleh para panutan kita, yaitu tokoh-tokoh ternama, ulama-ulama, sumber ilmu yang memiliki ilmu yang banyak dan sandaran umat, seperti sahabat Abu Hurairah. Beliau pun memiliki benang yang beliau ikat-ikat sebanyak 2000 ikatan atau bundelan. Beliau tidak beranjak tidur hingga zikir dengan ikatan itu sampai 2000 zikir. Nah, ini kata Imam As-Suyuti. Jadi dalam keterangan ini Imam As-Suyuti, ya, menjelaskan tentang bagaimana para sahabat Nabi SAW, ya, termasuk Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menggunakan daripada alat untuk berzikir. Jadi ini ulama-ulama kita, ya, menjelaskan perkara ini. Lalu ada orang baru, ya, paham baru datang mengatakan bahwa itu bid'ah, itulah sesat. Ini adalah perkataan-perkataan yang batil, yang tidak perlu kita dengarkan. Karena ulama Ahlussunnah menjelaskan perkara ini. Tinggal kita niat, amal, dan sampaikan. Subhanallah bihamdi, subhanakallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.